Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Swadana, NIM 19522465, Fakultas Teknik Prodi Industri Universitas Kediri. Video ini akan menjelaskan tentang Industrial Assistance and Safety. Keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja menunjukkan pada kondisi fisiologis, fisik, dan psikologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja perusahaan. Keselamatan kerja dan kesehatan tempat kerja mengacu pada kondisi psikologi fisik dan psikologi pekerja yang merupakan hasil dari lingkungan yang diberikan oleh perusahaan. Tujuan dan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja untuk memberikan kondisi atau lingkungan kerja yang lebih aman, sehat, serta lebih bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan tersebut, terutama bagi organisasi-organisasi yang mempunyai tingkat kecelakaan yang tinggi. Karena lingkungan kerja yang aman dan sehat akan menghasilkan peningkatan produktivitas karena menurunnya jumlah hari kerja yang hilang, peningkatan efisiensi dan kualitas pekerja yang lebih berkomitmen, menurunkan biaya kesehatan asuransi, dan fleksibilitas dan adaptasi yang lebih besar sebagai akibat dari meningkatnya partisipasi dan rasa kepemilikan. Rasio seleksi tenaga kerja yang lebih baik karena meningkatnya citra perusahaan. Faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja: kecerobohan personal, lingkungan fisik, kecenderungan terjadinya kecelakaan atau asisten prominens, kehidupan kerja yang berkualitas rendah. Strategi untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan tempat kerja: 1. Mengawasi tingkat keamanan dan kesehatan. A. Tingkat kejadian. B. Tingkat frekuensi. C. Tingkat keparahan. 2. Pencegahan kecelakaan. 3. Pencegahan penyakit. 4. Manajemen tindakan. 5. Program kesehatan. Program-program untuk meningkatkan keselamatan. Hal yang terpenting dari program keselamatan adalah melakukan pencegahan terjadinya kecelakaan. Sasaran utama program keselamatan adalah dengan cara membuat karyawan berpikir pentingnya tentang keselamatan. Berikut ini ada 4 hal yang dapat disajikan agar program keselamatan dapat terlaksanakan dengan sukses. Pertama, harus ada ketulusan lebih dari biasanya dalam memberikan dukungan kepada manajemen puncak dan menengah. 2. Harus ditetapkan secara jelas bahwa keselamatan merupakan tanggung jawab manajer operasional. 3. Sikap yang positif terhadap keselamatan harus ada dan dijaga. Karyawan harus yakin bahwa program keselamatan itu bermanfaat. 4. Seseorang atau departemen sebaiknya bertanggung jawab atas program keselamatan dan tanggung jawab untuk operasional. Program promosi diusahakan agar pekerjaan memiliki daya tarik, menetapkan komite keselamatan yang terdiri dari karyawan operasional dan mewakili manajemen. Perlu diadakan kontes keselamatan karyawan. Catatan keselamatan perlu dipublikasikan. Gunakan majalah dinding untuk setiap departemen di organisasi kerja. Gambar, sketsa, dan kartun dapat efektif jika disajikan sebagai sosialisasi pengetahuan keselamatan. Memberikan dorongan kepada karyawan termasuk supervisor dan manajer untuk memiliki harapan yang tinggi atas keselamatan. Mengadakan program pelatihan keamanan dan pertemuan secara periodik. Kasus-kasus keselamatan dan kesehatan karyawan. Pertama, ada bahaya asbes dalam kesehatan.
Kedua, penyakit infeksi dari kasus SARS. Ketiga, alkoholisme dan penyalahgunaan zat kimia. Keempat, stres, burnout, dan depresi. Kelima, masalah kesehatan yang berkaitan dengan komputer. Keenam, merokok di tempat kerja. Dan ketujuh, kekerasan di tempat kerja. Stres kerja adalah kondisi yang berkenaan dengan fisik dan mental yang berasal dari ancaman bahaya dan tekanan yang diterima. Stres adalah reaksi ganjil dari tubuh terhadap tekanan yang diberikan padanya. Hal potensial yang menyebabkan stres muncul ketika situasi lingkungan menghadirkan suatu tuntutan yang melampaui kemampuan dan sumber daya seseorang untuk memenuhi. Faktor-faktor penyebab stres, faktor-faktor organisasional, budaya perusahaan, pekerjaan itu sendiri, dan kondisi bekerja. Faktor-faktor pribadi, keluarga, dan masalah finansial. Lingkungan umum, keluarga faktor, getaran, bising, radiasi, penerangan kurang baik, maupun temperamen ekstrim. Faktor biologi seperti virus, jamur, bakteri, insekt, dan lain-lain. Akibat potensial stres, pertama, jika stres tersebut cukup parah dan berlangsung cukup lama, stres itu bisa membahayakan. 2. Stres bisa menyebabkan absensi berlebihan, penggunaan alkohol atau obat-obatan lainnya secara berlebihan, kinerja yang buruk, atau bahkan kesehatan yang begitu buruk. Stres parah yang berkepanjangan berhubungan dengan penyakit-penyakit mematikan. Cara mengelola stres, olahraga secara rutin, melakukan kebiasaan diet yang sehat, tahu kapan berhenti sejenak atau relaksasi, menempatkan situasi yang penuh stres dalam perspektif yang berbeda, menemukan seseorang yang mau mendengar, membangun keteraturan dalam hidup, kenali keterbatasan diri, bersikap toleran, mencari waktu luang di luar pekerjaan, dan menghindari kendali semu. Teknik dalam program kesehatan dan keselamatan, analisa bahaya kerja dan ergonomika. Fokus program keselamatan kerja, perilaku kerja, membentuk sikap karyawan yang setuju akan keselamatan kerja, mendorong upaya seluruh karyawan untuk mewujudkan keselamatan kerja melalui dari manajemen puncak hingga karyawan level terendah, menekankan tanggung jawab pada manajer dalam melaksanakan program keselamatan kerja. Kondisi kerja, mengembangkan dan memelihara lingkungan kerja fisik yang aman, misalnya dengan menyediakan alat-alat pengaman. Evaluasi program kesehatan dan keselamatan kerja. Keberhasilan sebuah program keselamatan dan kesehatan bisa dilihat dari beberapa indikator berikut. Menurunan tingkat kecelakaan dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Menurunnya jumlah jam kerja yang hilang akibat terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan pekerjaan. Undang-Undang mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pasal 86 UU No 13/2003, setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh kehidupan, perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai agama. Kerugian akibat kecelakaan kerja, nilai kerugian langsung, dan nilai kerugian tidak langsung. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.